Apakah kamu sering memikirkan seseorang atau bahkan menghayalkannya? Jika iya, dengarkan video ini baik-baik. Tahukah kamu, sebenarnya ada beberapa hal yang akan dirasakan seseorang jika kamu terus memikirkannya. Dan di video ini, saya akan membahasnya berdasarkan teori dan sudut pandang, mulai dari psikologi, spiritualitas, hingga law of attraction. Untuk itu, jangan skip videonya, siapa tahu ini akan menjadi kabar baik untukmu. 1. Kamu terus muncul di pikirannya. Ketika kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus dan konsisten, energi itu seperti sinyal yang dikirim ke semesta dengan nama orang tersebut sebagai tujuan. Semakin kuat intensitas pikiranmu, semakin besar pula kemungkinan energi itu ditangkap oleh orang yang kamu pikirkan. Dari sisi psikologi, ini mirip dengan konsep rangsangan bawah sadar. Saat kamu secara emosional fokus kepada seseorang, kamu bisa mempengaruhi kepekaan orang itu terhadap dirimu. Selain itu, ada juga yang menyebut fenomena ini sebagai bagian dari telepati emosional, di mana seseorang bisa memunculkan getaran keberadaan dalam benak orang lain hanya karena ada hubungan batin atau keterikatan yang belum selesai. Jadi jika kamu merasa sangat sering memikirkan seseorang, dan kemudian dia tiba-tiba menghubungimu atau menyebut namamu dalam konteks tak terduga, bisa jadi kamu memang benar-benar hadir dalam pikirannya. 2. Pikiran dan perasaan kalian terhubung. Hubungan antara pikiran dan perasaan dua orang bisa terjadi ketika ada keterikatan emosional yang mendalam, baik karena kedekatan masa lalu, rasa cinta yang kuat, ataupun karena sering memikirkan satu sama lain secara intens. Hal ini umum terjadi pada pasangan, sahabat dekat, atau bahkan seseorang yang sering kita pikirkan secara emosional. Dari sudut pandang spiritual, keterhubungan ini sering disebut sebagai energetic cord atau tali energi. Tali ini tidak terlihat, tetapi diyakini menghubungkan dua jiwa yang saling terikat secara emosional. Ketika kamu memikirkan seseorang disertai dengan perasaan kuat, tali ini bisa mengaktifkan resonansi perasaan yang sama pada dirinya. Hasilnya, dia mungkin merasakan hal yang mirip tanpa tahu dari mana asalnya. Ada juga istilah dalam spiritualitas yaitu entenglemen jiwa, yang menggambarkan bagaimana dua individu bisa merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Hubungan batin seperti ini bukan hanya mitos, tapi sering dikaitkan dengan pengalaman nyata banyak orang yang merasa tersambung secara tak kasat mata. 3. Cepat atau lambat, dia akan mencintaimu. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan cinta yang tulus, kamu sebenarnya sedang mengirimkan frekuensi emosional yang spesifik ke alam semesta. Energi cinta ini bersifat magnetis, dan dalam waktu tertentu bisa menarik respon yang sepadan dari orang yang kamu pikirkan, bahkan jika awalnya dia tidak memiliki perasaan terhadapmu. Dari perspektif neurologis, ketika seseorang terus mendapatkan perhatian emosional secara konsisten, alam bawah sadarnya bisa membentuk asosiasi yang positif terhadapmu. Dalam spiritualitas, hal ini disebut sebagai energi niat yang terus mengalir. Jika niatmu murni dan tidak memaksa, energi tersebut akan membangun jembatan emosional. Seiring waktu, ia bisa merasa nyaman, rindu, dan mulai menyadari adanya rasa yang tumbuh tanpa sebab yang jelas. Banyak hubungan yang berawal dari cinta satu arah, namun akhirnya menjadi dua arah karena satu pihak konsisten memikirkan dan mendoakan dalam diam. Namun perlu diingat, cinta yang tumbuh karena energi yang dikirimkan hanya akan bertahan jika didasari oleh ketulusan, bukan obsesi. 4. Tidak bisa tidur malam hari. Ketika seseorang sedang dipikirkan oleh orang lain secara intens, khususnya dengan emosi yang kuat seperti rindu atau cinta, alam bawah sadarnya bisa merespon energi tersebut. Akibatnya, tubuh merasakan gelisah, detak jantung meningkat, atau perasaan tidak tenang yang mengganggu tidur. Dalam spiritualitas, kondisi ini dipercaya sebagai tanda adanya energi yang masuk atau koneksi batin yang sedang aktif. Pikiran kita di malam hari menjadi lebih sensitif karena suasana lebih hening. Frekuensi gelombang otak pun melambat menuju kondisi relaksasi. Ini membuat kita lebih mudah merasakan getaran batin dari orang lain.
Jadi jika seseorang sedang memikirkanmu dengan sangat kuat, bisa jadi kamu ikut merasakannya sebagai dorongan emosional tanpa penyebab logis. Dan salah satu efeknya adalah sulit tidur. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa ketika dua jiwa saling terhubung secara emosional, mereka bisa bertemu di dimensi batin pada malam hari. Maka rasa tidak bisa tidur bisa jadi merupakan bentuk kegelisahan spiritual karena ada jiwa lain yang sedang memanggil atau memikirkan. Jika ini sering terjadi pada jam-jam tertentu, misalnya antara pukul 2 hingga 4 pagi, itu disebut sebagai jam spiritual, di mana koneksi jiwa paling kuat terjadi. 5. Dia akan mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Pelajaran dari fenomena ini erat kaitannya dengan konsep doa yang tersembunyi, energi positif, dan kekuatannya tulus. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan kasih sayang, perhatian, dan harapan baik secara konsisten, kamu sebenarnya sedang mengirimkan energi positif ke dalam kehidupannya. Energi ini bisa berbentuk doa, harapan yang diam-diam, atau niat baik yang keluar dari hati. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan budaya, niat baik yang ditujukan kepada seseorang memiliki kekuatan untuk memudahkan jalan hidupnya. Dari sisi psikologi positif, jika kamu pernah hadir sebagai sosok yang memberikan dampak baik dalam hidup, ingatan tentangmu bisa membangkitkan emosi positif yang memotivasi dia untuk lebih semangat, lebih fokus, dan lebih beruntung dalam menjalani hari-harinya. Selain itu, menurut konsep energi kolektif, setiap energi cinta, kepedulian, atau harapan baik yang dikirimkan akan menjadi bagian dari energi semesta yang membantu menciptakan aliran yang lancar dalam hidup orang tersebut. Jadi meski kamu tidak ada secara fisik, getaran baikmu tetap bekerja. Banyak orang yang merasa doanya dikabulkan setelah diam-diam didoakan oleh seseorang yang menyayanginya secara tulus. Kesimpulannya, ketika kamu memikirkan seseorang dengan niat baik yang konsisten, tidak hanya kamu yang merasa terhubung, tapi kehidupannya pun bisa ikut menjadi lebih ringan dan diberi kelancaran, seolah-olah semesta ikut mendukungnya karena adanya cinta yang murni dari hati. 6. Dia akan merasa rindu meski tidak tahu rindu itu untuk siapa. Perasaan rindu yang muncul tanpa sebab jelas seringkali berkaitan dengan koneksi batin antara dua orang, terutama jika salah satunya sedang memikirkan yang lain secara terus-menerus. Dalam spiritualitas, hal ini disebut sebagai bentuk getaran jiwa yang sampai ke alam bawah sadar orang yang kamu pikirkan. Energi rindu yang kamu pancarkan bisa dirasakan olehnya dalam bentuk emosi yang samar, seperti gelisah, kosong, atau tiba-tiba merasa ada yang kurang. Secara psikologis, kondisi ini bisa dikaitkan dengan emosi yang tertular secara tidak langsung. Jika dua orang pernah menjalin keterikatan emosional, otak mereka menyimpan jejak memori emosional. Saat kamu kembali memikirkannya dengan perasaan kuat, otaknya bisa aktif secara tidak sadar menimbulkan perasaan familiar dan rindu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam beberapa pandangan spiritual, ini disebut sebagai sinyal batin. Jiwa seseorang merasakan panggilan dari jiwa lain yang sedang merindukannya. Karena tidak ada komunikasi fisik, rasa rindu itu terasa aneh dan sulit dijelaskan. Banyak orang pernah mengalami situasi ini. Merasa hampa atau rindu tiba-tiba, lalu tak lama kemudian, seseorang dari masa lalu menghubungi atau muncul dalam mimpinya. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi energi rindumu sudah lebih dulu sampai ke hatinya. 7. Mengalami fenomena sinkronisitas. Sinkronisitas adalah kejadian-kejadian kebetulan yang terasa sangat bermakna. Seolah-olah semesta sedang menyampaikan pesan atau mempertemukanmu dengan sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kamu pikirkan. Contohnya, kamu terus memikirkan seseorang. Lalu tiba-tiba mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, melihat namanya muncul di mana-mana, atau bertemu orang yang mirip dengannya secara tiba-tiba. Dalam spiritualitas, sinkronisitas sering dianggap sebagai tanda bahwa energi antara dua orang sedang aktif atau terhubung. Energi itu kemudian mengatur realitas luar agar menyampaikan pesan tertentu. Misalnya, kamu memikirkan seseorang lalu bertemu orang lain yang menyebut namanya tanpa disengaja. Itu bisa dianggap sebagai pertanda bahwa ikatan batinmu sedang bekerja atau dia pun memikirkanmu di saat yang sama.
Fenomena ini sering membuat orang merasa heran atau bahkan merinding, karena terasa terlalu pas untuk disebut sebagai kebetulan. Tapi sebenarnya, itu adalah refleksi dari energi batinmu yang sedang terhubung kuat dengan seseorang, dan semesta sedang memperlihatkannya melalui kejadian-kejadian kecil namun bermakna. 8. Tiba-tiba ingin bertemu denganmu. Keinginan tiba-tiba untuk bertemu dengan seseorang tanpa alasan yang jelas bisa jadi merupakan reaksi alam bawah sadar terhadap koneksi emosional atau energi yang sedang kamu pancarkan. Saat kamu terus memikirkan seseorang dengan intensitas yang dalam, perasaan dan fokusmu menciptakan gelombang energi yang bisa ditangkap oleh batinnya, meskipun secara logika dia tidak tahu kamu sedang memikirkannya. Dalam perspektif psikologi bawah sadar, ini bisa dijelaskan sebagai emotional imprint, yaitu jejak emosional yang tersimpan di dalam ingatan. Jika kamu pernah memberikan pengaruh positif dalam hidupnya, maka pikirannya bisa secara tidak sadar tertarik untuk kembali merasakan kehadiranmu. Dan ini muncul dalam bentuk dorongan untuk ingin bertemu, merindukanmu tanpa sebab, atau merasa penasaran terhadapmu. Dari sisi energi spiritual, keinginan untuk bertemu seringkali muncul karena adanya tarikan energi jiwa. Jiwa seseorang yang sedang kamu pikirkan bisa merespon energi itu dan merasa terdorong untuk mencari sumber getaran tersebut. Bahkan jika dia belum menyadari perasaannya sendiri, tubuh dan emosinya bisa memberikan sinyal. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan konsep telepati emosional, yaitu kemampuan dua jiwa yang terhubung untuk saling merasakan dorongan emosional dari satu sama lain. Jadi ketika kamu rindu dan terus memikirkannya, dorongan itu bisa menumbuhkan perasaan serupa terhadapnya. Kadang, bahkan dia sendiri bingung kenapa tiba-tiba terlintas kamu dalam pikirannya dan merasa terdorong untuk melihatmu. 9. Dia akan memimpikan kamu. Mimpi sering dianggap sebagai jendela ke alam bawah sadar dan dunia batin kita. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan perasaan kuat, energi emosional yang kamu pancarkan bisa mempengaruhi alam bawah sadar orang tersebut, sehingga dia mulai memimpikan kamu. Dari sudut pandang psikologi, mimpi tentang seseorang yang sering muncul dalam pikiran bisa terjadi karena otak sedang memproses ingatan dan emosi yang berhubungan dengan orang tersebut. Saat tidur, otak mencoba menyusun kembali informasi yang penting atau yang belum terselesaikan secara emosional, sehingga orang yang kamu pikirkan kerap muncul dalam mimpi. Dalam konteks spiritual dan kepercayaan tradisional, mimpi juga dipercaya sebagai medium komunikasi antar jiwa. Jika kalian memiliki ikatan batin yang kuat, energi dan pikiran yang kamu kirimkan bisa masuk ke dalam dunia mimpinya. Ada pula keyakinan bahwa jiwa bisa bertemu dalam mimpi, yang membuat hubungan kalian terasa lebih dekat meski secara fisik berjauhan. Fenomena ini bukan hanya kebetulan, melainkan tanda bahwa ada koneksi emosional dan spiritual yang aktif antara kamu dan dia. Mimpi-mimpi tersebut bisa menjadi pesan bawah sadar bahwa dia sedang merasakan kehadiranmu, bahkan ketika kalian tidak berkomunikasi secara langsung. 10. Ikatan batin kalian menjadi kuat. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan penuh perasaan dan perhatian, secara tidak langsung kamu sedang membangun sebuah ikatan batin yang mendalam. Ikatan ini bukan sekadar hubungan fisik atau komunikasi verbal, melainkan koneksi emosional dan spiritual yang menghubungkan jiwa kalian. Dari perspektif psikologi, ikatan batin ini bisa dijelaskan sebagai proses emosional bonding atau keterikatan emosional yang terjadi ketika dua orang saling beresonansi secara intens. Energi dan perasaan yang kamu kirimkan dapat mempengaruhi keadaan emosionalnya, dan sebaliknya, hal ini membangun pola komunikasi nonverbal yang kuat, seperti merasakan suasana hati, pikiran, atau bahkan kebutuhan satu sama lain tanpa harus mengatakannya. Dalam kerangka spiritual dan metafisika, ikatan batin disebut sebagai soul connection, atau hubungan jiwa yang menyatukan dua individu pada tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk hubungan yang melampaui waktu dan ruang, di mana energi kalian saling beresonansi dan memperkuat satu sama lain. Ikatan ini membuat kalian merasa saling memahami, meski tidak selalu bertatap muka. Ikatan batin yang kuat juga menjadi pondasi untuk hubungan yang lebih harmonis dan langgeng. Koneksi ini memungkinkan keduanya untuk tumbuh bersama secara emosional dan spiritual. Oleh karena itu,
Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan cinta dan niat baik, sebenarnya kamu sedang memperkuat jembatan batin yang menghubungkan kalian, sehingga ikatan itu akan semakin kokoh dan bermakna seiring waktu. 11. Dia mulai merasakan kehadiranmu meski kamu tidak ada di sana. Tanpa disadari, saat kamu terus memikirkan seseorang dengan intens dan penuh perasaan, dia bisa mulai merasakan kehadiranmu meskipun kamu tidak sedang bersamanya. Ini bisa muncul sebagai firasat, perasaan hangat, atau bahkan sensasi seperti sedang diawasi atau ditemani. Dalam psikologi, ini bisa disebut sebagai efek emotional resonance, di mana dua individu yang terhubung secara emosional bisa saling merasakan keberadaan satu sama lain tanpa interaksi fisik. Dalam kepercayaan spiritual, hal ini disebut sebagai bentuk kehadiran energi atau pancaran batin yang begitu kuat, sehingga mampu menembus batas ruang dan waktu. Itulah 11 hal yang akan dirasakan seseorang jika kamu terus memikirkannya. Mungkin pembahasan ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah, namun jika dilihat dari pengalaman banyak orang, mereka mengklaim bahwa ini benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.